Oke, setelah kita belajar pusing-pusing ya mengenai CPU, kita lanjut ke permanent storage. Nah, permanent storage ini itu sebenarnya mirip ya fungsinya dengan RAM, yaitu untuk menyimpan data sementara di alat elektronik. Nah, bedanya apa sama RAM? RAM itu dia menyimpan data hanya pada saat eh, komputer itu dinyalakan. Tapi permanent storage, ketika komputer dimatikan, dia tetap kesimpan tuh datanya. Kenapa? Karena ada beberapa yang seperti SSD ini ya, dia memakai magnetic tapes yang membentuk lingkaran seperti ini. Terus ada juga SSD dan lain-lain. Jadi teknologinya itu berbeda sama RAM, tapi tujuannya itu sama sebenarnya untuk menyimpan data. Meskipun yang satu RAM itu pada saat komputer dinyalakan dan permanent storage saat komputer dimatikan tetap kesimpan seperti itu. Contohnya ketika file-file kita ya disimpan di sebuah laptop atau di sebuah komputer, kalau kita matikan komputer, dan tentunya udah di save ya, terus kita nyalakan komputer lagi, filenya masih tetap ada di situ. Nah, itu permanent storage. Nah, ada dua perbedaan nih permanent storage pada umumnya ya. Ada yang nama SDD sama SSD. SDD ini yang lebih kuno ya daripada SSD. Untuk saat ini SDD ya kebanyakan udah jarang dipakai ya. Yang paling banyak sih SSD ya zaman sekarang nih. Untuk perbandingannya ya, yang pertama ini kelebihan dari SSD ya. Dia pastinya lebih cepat. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan kenapa lebih cepat. Yang SSD ini lebih lambat ya. Ini secara umum ya. SSD lebih lambat. Kemudian secara umum harganya juga lebih murah SSD. Kalau SSD ya lebih mahal. Itu kekurangan SSD. Kemudian untuk teknologinya, dia ini memakai flash drive atau non mechanical. Sedangkan SSD ini dia pakai mechanical atau ada bagian yang bergerak di dalamnya. Jadi magnetis yang berbentuk lingkaran ini sebenarnya ini piringan ya teman-teman. Jadi ini bisa berputar nanti di dalam. Nah mungkin tuh alasan kenapa SSD itu lebih lambat ya daripada SSD karena dia perlu ada gerakan mekanikal gitu. Jadi ya secara umum sih lebih lambat daripada SSD. Kemudian untuk kegunaannya ya sebenarnya sama-sama ya untuk menyimpan file tapi mungkin ini lebih spesifik lagi ya untuk SSD itu kegunaannya menyimpan ekstra data seperti movie, foto, sama dokumen-dokumen. Sebenarnya ini juga bisa di SSD ya teman-teman, tapi ya itu kekurangannya yang lebih mahal. Nah, kalau SSD itu ya pada umumnya dipakai untuk menaruh operating system ya. Jadi operating system itu juga data ya. Terus aplikasi gaming atau aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian file-file yang sering dipakai atau dikerjakan. Kenapa? Karena ya jauhnya lebih cepat uh, dan biasanya lebih kecil ya size-nya daripada SSD. Karena kalau besar ya lebih mahal banget. Tapi dengan harga yang sama, pasti SSD ini size-nya lebih kecil daripada SSD. Oke, itu untuk permanent storage ya. Terus ini kita akan mendalami lagi apa sih bedanya RAM tadi yang temporary storage ya. Storage sementara sama storage yang permanen seperti SSD atau SSD tadi. Nah, RAM ini lokasi lokasi RAM itu secara umum lebih dekat dengan CPU. Jadi RAM ini digunakan untuk proses komputasi atau menjalankan program ya. Dan SSD sama SSD ini ya sebagian besar digunakan untuk menyimpan sesuatu seperti itu. Nah, RAM ini lebih mahal ya daripada storage karena electronic circuitnya dia perlu presisi yang lebih tajam lagi dan transistornya high quality. Kenapa? Karena RAM ini nggak boleh salah ya. Kalau salah bisa bahaya gitu. Bukan berarti SD sampai STT boleh salah, tapi secara electronic circuit RAM ini lebih rumit di dalamnya, lebih presisi seperti itu. Nah, kalau perbandingan ya, yang lebih mahal atau lebih murah, uh, sebenarnya bandingnya seperti ini. SSD ini yang paling murah, SSD lebih mahal, dan yang paling mahal lagi RAM. Itu. Makanya kalau kita lihat di toko elektronik, RAM itu biasanya dijual 4 GB, 8 GB gitu. Tapi kalau
SSD atau SSD bisa sampai 1 tera, bisa sampai 500 giga. Ya, kebayang ya gimana perbandingannya. Oke, kemudian storage yang lain nih, selain SSD sama SSD tadi, ada yang namanya optical drive. Nah, ini dia pakai CD ya. Kita sekarang udah jarang digunakan sih CD. Ini sama, mechanical juga, jadi dia piring yang berputar gitu di dalam sini. Kemudian ada flash drive atau flash disk, kita sering sebutnya flash disk, yaitu kecil ya ukurannya, se ya seukuran jari itu ya. Biasanya pakai USB di sini sebagai konektornya. Kemudian ada namanya micro SD card. Ya, ini jauh lebih kecil lagi dan biasanya ini digunakan pada kamera ya, kamera atau alat elektronik lain yang biasanya portable seperti itu. Oke, itu untuk storage. Semoga jelas ya teman-teman. Berikutnya kita membahas tentang input dan output dari sebuah komputer. Nah, kita anggap komputer ini sebuah kotak ya di sini. Nah, kita ingin mengoperasikan komputer, udah pasti ada input dan output yang dihasilkan. Kenapa? Karena ini ada sebuah alat. Sama seperti Sempoa tadi ya. Di video-video yang pertama kali, Sempoa juga sebuah alat. Inputnya apa? Inputnya berupa tangan kita yang memainkan manik-manik tersebut. Outputnya apa? Outputnya berupa manik-manik yang udah tersusun seperti itu. Sama halnya dengan komputer. Komputer ada input, ada output. Nah, namanya komputer peripheral itu adalah device yang terkoneksi dengan komputer untuk meningkatkan kapabilitasnya dan membolehkan user untuk berinteraksi dengan itu. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya mouse, keyboard, monitor, ini mikrofon, terus apa lagi ya, speaker dan lain-lain. Semua itu adalah input output atau komputer peripherals namanya ya. Nah, ada dibagi dua ya, ada input sama ada output. Kalau input ya berarti apapun yang dimasukkan ke dalam komputer sini. Input apapun yang dimasukkan dalam komputer sini. Kalau output ya apapun yang dikeluarkan. Contohnya apa? Contohnya kalau input ya mikrofon ini ya. Suara saya jelas ya. Berarti masuk ke komputer, kemudian mouse untuk menggerakkan kursor, kemudian keyboard untuk mengetik. Itu semua input. Atau ada barcode reader atau bahkan joystick ya kalau bermain games seperti itu. Nah, kalau output eh oh tadi ada scanner juga ya untuk input untuk nge-scan sebuah dokumen. Kalau output itu contohnya yang pasti jelas monitor ya. Monitor itu kan menampilkan kembali ke manusia itu output. Screen, headset, speaker ya, printer dan lain-lain. Ada juga yang gabungan nih antara input sama output. Contohnya touchscreen. Touchscreen kan dia sebagai layar, tapi kita juga bisa menyentuh di dalam itu. Jadi dua-duanya ya, input output. Seperti itu. Nah, ke sebagian besar nih, saya pindahin dulu. Sebagian besar dia memakai yang namanya USB protocol. Nah, nanti kalian bisa riset sendiri ya di YouTube atau di Google. USB itu apa? USB itu sebenarnya protokol ya untuk berkomunikasi antara satu alat elektronik dengan alat elektronik yang lain. Yang umumnya ada tiga ya, USB A, USB B, USB C. Itu. Ya, itu untuk input output. Kemudian ada namanya networking. Nah, networking ini sebenarnya sangat dalam ya, teman-teman, materinya. Banyak banget yang bisa dieksplor dari networking ini, sehingga gue mau memisahkan materi networking ini ke modul yang lain. Nah, tapi sebagai pengenalan aja, kita belajar networking sedikit ya. Jadi di sebuah komputer, itu bisa melakukan berkomunikasi dengan komputer yang lain melalui networking ini. Nah, dia bisa komunikasi itu dengan apa? Dengan yang namanya Network Interface Card, NIC. Nah, ini ditanam di dalam motherboard ya. Jadi di motherboard udah ditanam ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ini ada portnya ya. Ada colokannya. Ini biasanya pakai RJ45 kabel. Seperti itu. Bentuk kabelnya seperti ini. Nah, nanti di modul networking kita akan belajar lebih dalam ya. Di sini ada 8 kabel, itu apa aja maksudnya gitu. Dan kita membaca lebih dalam di
NIC sama RJ45 ini. Oke, untuk networking seperti itu. Nah, untuk next video kita akan belajar mengenai operating system, CLI, dan GUI. Oke, stay tune ya.